Trek yang begitu curam dan angin yang begitu besar membuat kami berjalan seperti ini. Setelah malam berlalu, pukul 2 pagi, saya terbangun karena mendengar suara langkah pendaki yang hendak melakukan summit. Saya hendak membangunkan teman-teman saya, tetapi di dalam tenda saya mendengar suara angin yang begitu besar. Saya yang hendak membangunkan teman-teman saya menjadi tertunda karena dinginnya angin saat dini hari membuat masuk ke sleeping bag lebih dalam. Lalu saya tertidur lagi dan terbangun pada pukul 5. Saat saya ingin melihat apakah angin masih besar atau tidak, saya keluar tenda. Ternyata cahaya aram menampakkan keindahannya. Tetapi angin masih begitu besar. Bahaya ke puncak saat gelap dan angin yang besar bisa membahayakan diri sendiri dan teman-teman. Setelah semuanya terbangun dan setelah mengisi perut dengan sarapan, kami pun bergegas untuk summit. Kita pun mulai berjalan menuju puncak pukul 6.40. Trek langsung menanjak dan debu terlihat berdebaran. Setelah melewati tanjakan yang terjal ya Kang? Iya, terjal. Terjal karena debu. Nah, tanjakan Gustaus malah jenenge di tanjakan menyakitkan. wah, Monggo. Monggo Mas. Monggo. wis berdusta tenan. Merbabu landai kok. Landai matamu. Jika setelah tanjakan kalian menemukan trek seperti ini, berarti sebentar lagi ada keindahan Sabana 2 yang menunggumu. Dan terlihat trek menuju puncak. Trek yang sangat curam, apalagi terlihat dari kejauhan, membuat saya menjadi tertantang. Apakah saya bisa melewati itu atau tidak? Tetapi saya tidak ingin memikirkan itu dahulu. Yang saya pikirkan terlebih dahulu adalah keindahan sabana Gunung Merbabu, yang tentunya digemari banyak pendaki. Ini sampai pos 5 Sabana 2. Suka? Suka banget. Kamu menyatu sama sabana itu warnanya. Keindahan sabana yang tidak bisa dilihat jika tidak ke sini membuat saya ingin menikmati terlebih dahulu dan tidak lupa mengabadikan lewat foto dan video. Tetapi juga tidak berlama di sini, mengingat masih ada puncak yang kita tuju. Astagfirullah. Ini setelah Sabana 2 atau pos 5, kita jalannya sedikit menurun. Ini dikelilingi ada wis. Setelah landai terus menaiki ya lewat sana, lebih aman lewat sana kalau naik, soalnya kalau turun seperti itu nggak bisa, terlalu sulit. Itu terlihat ada 2 jalur untuk menuju ke atas, tetapi jalur yang disarankan itu jalur sebelah kanan itu disarankan untuk naik, dan jalur sebelah kiri disarankan untuk turun. Setelah melewati tanjakan yang sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan, kita sampai di Watu Lumpang. Angin dan debu ikut serta kami hingga membuat perjalanan sedikit terganggu. Ini Watu Lumpang. Watu Lumpang. Itu perjalanan naik.
terlihat dari Watu Lumbang. Nah, ini dari Watu Lumbang itu pos 5 terlihat. Ini. Nah, itu pos 5. Itu pos 5. Dan kita turun ke bawah, lalu naik lagi dan sampai ke pos Lumbang. Tak lama di sini kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Angin benar-benar besar. Tidak mengingat apakah ini pagi atau malam. Di balik angin besar yang kerap membuat kita beristirahat dan menunggu lalunya, ada keindahan dan kegagahan Gunung Merapi di kejauhan. Trek yang semakin lama semakin menanjak dan lebih terbuka, membuat angin lebih banyak masuk dan menerpa kami. Kami berjalan sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru, dikarenakan trek yang curam dan kita bergantian melewati trek dengan pendaki yang lain. Lurus terus. Trek yang curam dan angin yang begitu besar membuat kita berjalan seperti ini agar lebih aman dan bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita melewati tanjakan yang curam, kita memutuskan untuk istirahat sejenak dan memakan makanan yang kita bawa. Makanan yang kita bawa adalah sari gandum. Anginnya. Berteduh dan istirahat sejenak karena anginnya besar. Ya. Mana yang cosplay ninja mana? Oh ini, mana matamu? Lewat gini. Sunggokong pergi ke Merbabu. Kenteng Songo. Kenteng Songo. Karo di studio Kenteng Songo nih. Yes. Ini Watu Lumbang. Watu Lumbang. Parah itu kayak Kenteng Songo. Kita masuk ke area Kenteng Songo. Ini juga ada Watu Lumbang. Sampailah kami di puncak Kenteng Songo. Di puncak ini terlihat jalur lain dan ada beberapa gunung yang terlihat di kejauhan. Andong, Telomoyo, Ungaran ya. Mas kok kan? Bekas bisa. Bekas, Tegalan. Saka musik sini iki. Tapi kok ono kem ke? Ngisor ke? Heeh. Ngendi? Kayak iki sing daerah saka Kayak ono wong kae ning kono kae. Bekas. Ini kayak bekas. Bekas kayak iki sabana tapi sabana cilik. Iya. Ini kita melanjutkan ke puncak triangulasi. Setelah dari puncak Kenteng Songo, itu kok dari bawah Kenteng Songo ke kanan, triangulasi ke kiri. Nah itu dia puncaknya.
Puncak triangulasi lebih luas dan lebih banyak batu-batu besar. Puncak tertinggi Gunung Merbabu adalah Puncak Triangulasi dengan ketinggian 3145 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dari Puncak Triangulasi terlihat jalur dari Via Swanting, jalur yang diminati dan sering dijuluki jalurnya yang bikin sinting. Ternyata benar yang dikatakan banyak orang, bahwa sabana Gunung Merbabu sangat indah, ditambah kegagahan Gunung Merapi yang seolah mengajak untuk menikmati keindahannya dari dekat. Sayangnya, aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif membuat berbahaya jika dibukanya jalur pendakian. Cukup untuk menikmati keindahannya dari jauh. Kami menikmati keindahan sekitar dan tidak lupa untuk mengabadikannya. Kami pun tidak lupa untuk melakukan selebrasi bersama. Merbabu, yuhuy, asoy. Di Puncak Triangulasi kami beristirahat cukup lama, dan beberapa teman saya tertidur di rerumputan dan menghadap ke Gunung Merapi. Sungguh tidur yang enak sekali. Tertidur di ketinggian ditambah angin yang mengajak untuk menikmati puncak lebih lama lagi membuat kami begitu nyaman. Tidak lama dari itu kami bergegas turun karena mengingat waktu dan mengingat perut kami yang belum diisi oleh nasi. Lagi santai kawan. Oh iya dong. Perjalanan turun kami tidak melewati jalur saat kita naik. Sesuai rekomendasi dari Basecamp, kami mengambil jalur turun yang langsung dari Puncak Triangulasi. Untuk jalur turun, jalurnya licin sebab trek yang menurun dan debu yang banyak. Jadi kita berjalan dengan hati-hati. Yuk sini, berhenti sini. Let's go. Yang ngerasa ngesen apa yang Perasa 3Z. aja. Ya wis ngono wae. Nah, Dek. Asoy, ngene sih. Mas Afri dulu ini. Wih, Reni tau wih. Melayu, melayu. Jalur yang licin kerap membuat kami berjalan jongkok untuk meminimalisir terpleset dan menjaga agar tidak jatuh. Tetapi ada pun yang berjalan dan berlari. Itu bukan masalah untuk kami karena kapasitas seorang itu berbeda-beda. Ada yang lebih yakin dengan langkahnya, ada juga yang ragu dengan medan seperti itu. Tetapi terkadang ada juga yang mengeluh jika temannya seperti itu. Bahkan ada juga yang meninggalkan teman lainnya. Sebaiknya kita sebagai teman itu saling menyemangati agar mereka lebih percaya dengan langkahnya. Wow. Dan tidak lupa untuk mengapresiasi keberhasilan mereka. Karena terkadang dari apresiasi tersebut mereka menjadi lebih yakin dan lebih bersemangat. Dan saya pun yakin dengan kalimat, ajaklah temanmu pergi ke gunung, maka kamu akan melihat sifat asli mereka. Sesungguhnya pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Perjalanan yang menyenangkan akan membuat kita tidak berasa perjalanan tersebut
Meskipun lelah, tetapi jika perjalanan diiringi oleh canda dan tawa, maka akan hilang sejenak rasa lelah itu. Debu lebih banyak di sini dan angin tidak mau kalah hebat. Angin yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi, seperti manusia yang datang dan pergi. Trek ini semakin lama semakin curam. Jika tidak berhati-hati sedikit saja, maka akan terpleset. Nah, spesies ya. Wow. Pri, bikin Pri. Masak. Dah. Ya jauh sih. After summit Merbabu. Kotor semua, bro. After summit Jangan buka. Cepat. Setelah perjalanan yang seru dari puncak menuju tempat kami mendirikan tenda, kami pun sampai. Lalu, kami mengisi perut dan beristirahat untuk mengisi tenaga menuju ke base camp. Setelah istirahat yang cukup lama, kami pun mengemasi barang-barang dan tenda. Dan kami melakukan perjalanan untuk turun. 13:18 kita turun dari pos 4 setelah dikit pos 4. Ada ngisik nih. Takut banget. Perjalanan turun menuju base camp juga tidak kalah seru. Jalan yang kami lewati saat malam hari membuat kita tidak melihat begitu jelas jalurnya. Jalur dari sini menuju ke pos 3 menggunakan tali, beberapa juga tidak bertali. Kami berjalan satu persatu, kerap bergantian dengan pendaki lain. Jalur yang kami lewati tadi malam ternyata sangat berbahaya jika salah sedikit saja. Apri. Cikilin. Kang. Ayo.
ada tambang. Masih. Jalur ini ramai dengan pendaki karena jalur favorit, yaitu dari jalur Via Selo dan Ganci, membuat kita bergantian dan kerap mengantri di jalur. Emang beliau itu guyon aja. Jalurnya memang sangat berbahaya, dan angin di sini tidak seperti tadi di puncak, sudah sedikit mereda. Setelah perjalanan yang menurun, saya akhirnya sampai di pos 3. Jalur yang tadi saya lalui terlihat dari pos 3, memang benar-benar curam. Saat perjalanan turun, saya mendahului teman-teman saya, dan saya menunggu di dekat shelter. Sembari menunggu, saya melihat jalur yang dijuluki oleh tanjakan Justa. Beberapa saat kemudian, teman saya sampai, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Macam mana setelah melewati tanjakan tinggi melewati tanjakan yang sangat terjal, bacel. Lanjut. Kami melanjutkan perjalanan turun dengan sisa tenaga kami. Sampailah kami di Sabana Edelweiss. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon Edelweiss. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon Edelweiss. Oke, taman kanak-kanak. Yeay. Perjalanan yang diiringi oleh canda dan tawa memang sangat menyenangkan, membuat rasa lelah dan rasa bosan hilang. Mantap gak, Bu? Mantul. Mantap betul. Wah, siap. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Teman baru kawan.
Kan aku suka seluncup. Iya. Karena ini memang taman bermain. Oh. Itu langsung mau Dene tak tutorial nak tiba ning kakakku sing anyar pasti gak aku mangun. Yalah lah. Mantap. Ayo. Gak nyampe. Kilo nih dua semana ilo. Monyet. Aku juga ketemu iki pas kae ora. Ayo balik ul. Unta pulang udah sore. Udah. Ndi? Ulo, ke Semedi. Semedi. Sing mana ilo dulu. Oh, minggir Des. Iki lho cah gondes iki. Woi, lagi santai kawan. Woi, jenengmu sapa woi? Koe. Untuk perjalanan turun ada juga ojek. Kami memutuskan untuk mengojek dari pos pertengahan dengan biaya 30.000. Bisa juga kalian jika ingin dari pos 1 dengan membayar 50.000. Dan jalur ketika turun itu berbeda dengan jalur ketika mengojek. Kami sampai base camp tepat jam 5 sesuai saran dari base camp. Untuk turun tidak lebih dari jam 5. Video perjalanan kami selesai di sini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Bila ada salah kata, mohon maaf. Jika suka dengan video saya, silakan like, subscribe, komen, dan share. Sekian, terima kasih.